not meant to serve grasshoppers. Orang siswa baru di SMP Kabupaten Blitar. Siswa baru SMP Negeri I've seen 3 these ants do great things. And year after year, they somehow manage to pick food for themselves and you. So who is the weaker species? Ants don't serve grasshoppers. It's you who need us. The revolution about to be televised. You pick the right time with the wrong guy. We're a lot stronger than you say we are. And you know. Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan kasus perundungan yang terjadi di SMP Negeri 3 Doko Blitar. Kasus ini bukan hanya tentang pelanggaran aturan, tapi juga tentang bagaimana kita mendidik generasi muda agar lebih berempati dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefani dari kelas 91. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Muara Enim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus perundungan di SMP Negeri 3 Doko Blitar. Jangan hanya dihukum, tapi dibina. Mari kita bahas lebih dalam. Seorang siswa menjadi korban bullying oleh belasan kakak kelasnya. Bahkan terjadi saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Keluarga korban menuntut agar pelaku tidak hanya diberi sanksi, tapi juga dibina oleh Babinsa, supaya mereka paham dan sadar atas kesalahan yang dilakukan. Menurut saya, langkah ini patut diapresiasi. Karena yang kita butuhkan bukan hanya hukuman, tapi juga pendidikan karakter, supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kasus ini menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi masalah serius di lingkungan sekolah. Masa orientasi yang seharusnya menjadi ajang perkenalan dan keakraban malah berubah menjadi ajang kekerasan dan intimidasi. Ini menandakan ada budaya senioritas yang salah dan kurangnya pengawasan dari pihak sekolah. Kita perlu sadar, bullying bukan hal sepele. Dampaknya bisa menghancurkan mental dan rasa percaya diri anak, bahkan sampai trauma jangka panjang. Korban bukan hanya butuh perlindungan, tapi juga pendampingan psikologis agar bisa pulih dan kembali percaya diri. Saya juga berharap pembinaan terhadap pelaku benar-benar dilakukan dengan serius. Bukan sekadar formalitas, tapi ada proses refleksi, perubahan perilaku, dan pengawasan berkelanjutan. Karena seringkali, pelaku juga sebenarnya butuh dibimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Untuk pihak sekolah dan dinas pendidikan, semoga kasus ini menjadi pelajaran besar. Sekolah harus punya sistem pencegahan bullying yang jelas, mulai dari edukasi, pelaporan, hingga penanganan. Dan yang paling penting, kita semua, guru, orang tua, dan masyarakat harus ikut terlibat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Jadi pesan saya, berhenti menormalisasikan perundungan. Mari ciptakan sekolah yang bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat tumbuh dan merasa aman. Semoga dari kasus ini kita semua bisa belajar untuk lebih peduli dan berani bersuara melawan bullying. Terima kasih.